Selamat pagi anak-anak kelas 3. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Pembelajaran IPA hari ini, anak-anak, kita akan masuk ke materi dan bab baru. Masuk ke pelajaran 1 tentang jenis-jenis energi. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah energi kinetik dan energi potensial. Tujuan pembelajarannya apa? Mendefinisikan energi. Mendefinisikan itu apa, Miss? Menjelaskan ya, anak-anak ya. Menguraikan begitu ya. Lalu yang kedua, menjelaskan kegunaan umum dari energi. Yang ketiga, membedakan energi kinetik dan energi potensial. Nah, coba sekarang kita anak-anak bisa membuka buku cetaknya ya di halaman 192. Oke, kita mulai dari 193. Silakan anak-anak buka. Nah, ini dia, energi. Energi itu apa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Anak-anak tentunya sering yang melakukan pekerjaan atau aktivitas ya. Makan, terus belajar, bermain, membuat video pembelajaran ya, mengerjakan tugas dari Miss begitu ya. Itu perlu energi nggak, Miss? Perlu. Bagaimana cara kita mendapatkan energi? Coba kita baca sama-sama. Kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan. Anak-anak pasti sehari makan 3 kali ya, pagi, siang, dan sore atau malam ya. Nah, dengan makan kita dapat memperoleh energi. Untuk apa? Untuk tumbuh dan bekerja ya, untuk beraktivitas ya. Miss, kan aku nggak kerja gitu ya. Miss Mita ganti katanya ya, kata-katanya ya, untuk tumbuh dan beraktivitas ya. Kita membutuhkan energi untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya apa? Nih, ada anak yang menari, bermain basket, bermain gitar ya. Kalau anak-anak di rumah mungkin ada tugas musik, bermain pianika ya. Lalu membuat video, terus bermain sama Cece sama Koko misalnya ya. Itu membutuhkan energi ya. Supaya apa? Supaya dapat bergerak, supaya dapat beraktivitas, supaya punya tenaga. Nah, sekarang selain kita, coba perhatikan, ada lampu dan handphone, anak-anak. Kira-kira mereka kok bisa nyala ya? Bagaimana caranya mereka bisa nyala? Alat elektronik dan gawai itu handphone ya, anak-anak ya, juga membutuhkan energi supaya bisa bekerja. Dari mana alat elektronik dan gawai mendapatkan energi? Coba kita perhatikan lampu. Kita membutuhkan energi untuk menerangi rumah dan jalan. Lalu yang handphone, kita membutuhkan energi untuk membuat ponsel berfungsi. Dari mana ya kira-kira? Nah, energi dari makanan yang kita makan berbeda dengan energi yang mengisi alat elektronik. Kalau lampu kira-kira bisa nyala karena apa ya? Karena adanya listrik ya. Setrika, kipas angin, televisi, kulkas, itu semua bisa berfungsi karena adanya energi listrik. Ingat, adanya energi listrik ya. Kalau handphone bisa berfungsi karena adanya apa, Miss? Karena di charger. Melalui apa? Melalui listrik juga. Ya, jadi berbeda kalau kita punya energi dari makanan. Kalau lampu punya energi dari listrik. Begitu ya perbedaannya. Nah, sekarang coba kita buka ke halaman 194. Kita masuk ke jenis-jenis energi. Yang akan kita pelajari hanya ada 2, energi kinetik dan energi potensial. Apa itu energi kinetik? Energi dari benda bergerak. Itu adalah energi kinetik. Singkat ya anak-anak ya penjelasannya ya, jadi mudah untuk diingat. Energi kinetik adalah energi dari benda bergerak. Kalau bendanya diam berarti kinetik bukan, Miss? Bukan. Coba perhatikan, energi dari benda bergerak. Kalau bendanya diam berarti dia tidak punya energi kinetik. Contoh,
Benda bergerak memiliki energi kinetik. Contoh yang pertama, ada air yang mengalir dari keran memiliki energi kinetik. Apanya yang mempunyai energi kinetik, Miss? Yang bergerak apanya? Air, Miss. Betul, berarti air mempunyai energi kinetik. Lalu yang tengah, ada siapa nih yang berlari? Brandon misalnya sedang berlari nih. Memiliki energi kinetik. Kenapa Brandon memiliki energi kinetik? Karena ia sedang bergerak. Coba kalau Brandon diam, punya energi kinetik tidak? Tidak, Miss. Begitu ya perbedaannya ya. Ada juga kereta yang sedang bergerak memiliki energi kinetik. Kalau dia diam, berarti tidak mempunyai energi kinetik. Nah, sekarang coba energi kinetik dari benda yang bergerak dengan cepat. Contohnya nih di sebelah kanan ada anak yang di depan kipas angin. Baling-baling kipas memiliki energi kinetik. Kenapa? Karena dia bergerak. Gerakan udara yang dihasilkan dari kipas juga memiliki energi kinetik. Kenapa, Miss? Kok udara punya energi kinetik? Iya, karena dia dihasilkan dari baling-baling kipas. Anginnya kan pasti bergerak ya anak-anak ya. Dari kipas bisa terasa sampai ke muka si anak ini, ke wajah si anak ini. Berarti anginnya bergerak, Miss. Kalau bergerak berarti mempunyai energi kinetik. Kalau baling-baling kipas bergerak berarti punya energi kinetik juga. Begitu ya. Nah, coba kita ke sebelah kiri. Semakin cepat benda bergerak, makin banyak energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Contoh saja, ada siput dan juga kelinci misalnya. Siput sama kelinci kira-kira lebih cepat mana geraknya? Kelinci, Miss. Betul. Berarti kalau kelinci berarti kelinci mempunyai energi kinetik yang lebih banyak dibandingkan siput. Begitu ya. Nah, coba bayangkan jika kamu sedang di ruangan bersuhu hangat. Tidak ada AC, tidak ada kipas ya. Lalu kamu menyalakan kipas pada kecepatan minimum atau kecepatan yang kecil, misalnya 1 gitu ya. Dan kamu mulai merasakan udara dari kipas. Gerakan dari baling-baling kipas memiliki energi kinetik ya. Kita sudah bahas tadi ya anak-anak ya. Oke. Lalu kan anak-anak tadi menyalakan kipas dengan kecepatan yang kecil. Kira-kira kalau anak-anak mempercepat kipasnya, apakah energi kinetik bertambah? Coba dijawab ya. Oke, lanjut kita ke halaman 195. Energi kinetik dari berat benda. Tadi dari energi kinetik dari benda yang bergerak dengan cepat. Sekarang energi kinetik dari benda yang berat. Coba kita perhatikan, semakin berat sebuah benda, semakin besar energi kinetik yang dimiliki benda tersebut. Yuk coba kita amati. Ada sebuah bola kecil dan sebuah bola besar di atas meja. Lalu di samping kanan kirinya terdapat mangkuk yang berisi air. Airnya sama ya anak-anak ya, penuhnya sama. Coba diperhatikan. Nah, apa yang akan terjadi jika kedua bola tersebut jatuh ke mangkuk? Nah, ini dia. Bola yang lebih kecil membuat cipratan kecil ketika bola tersebut jatuh ke mangkok. Sedangkan bola yang lebih besar membuat cipratan besar. Nah, kira-kira apa? Mengapa bisa berbeda? Kita lihat lagi judulnya. Energi kinetik dari berat benda. Dari benda yang berat. Berarti kesimpulannya adalah semakin benda itu berat, maka energi kinetik yang dihasilkan semakin besar. Paham ya anak-anak ya? Semakin benda berat, semakin banyak energi kinetik yang dihasilkan. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 196. Kita masuk ke energi potensial. Energi potensial itu apa, Miss? Energi yang tersimpan
di sebuah benda pada saat diam. Nah, berarti ini kebalikannya, Miss, dari energi kinetik. Betul, kebalikannya. Kalau energi kinetik itu adalah energi yang dihasilkan dari benda yang bergerak. Kalau potensial itu adalah energi yang tersimpan di sebuah benda pada saat diam. Coba kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, di sini ada bola basket, ada sepeda, ada tabung gas. Ya, coba kita baca. Bola yang diam di atas meja memiliki energi potensial karena dia diam. Coba kalau bolanya ditendang sama Kenneth, kira-kira bolanya mempunyai energi apa ya? Betul, energi kinetik ya, karena bolanya bergerak. Tapi kalau bolanya diam berarti dia mempunyai energi potensial. Nah, coba kalau sepeda sekarang, sepedanya diam, memiliki energi potensial. Tapi kalau sepedanya dinaiki Alvin, kan sepedanya bergerak, berarti sepedanya mempunyai energi kinetik. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang coba gas yang berada di dalam tabung memiliki energi potensial. Nah, ketika gas ini digunakan, misalnya disalurkan ke kompor, gasnya kan akan keluar ya melalui selang ya dan menghasilkan api. Berarti gasnya itu mempunyai energi kinetik, tapi kalau diam memiliki energi potensial karena dia diam. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan. Jenis energi ini disebut dengan energi potensial karena ketika energi ini dilepaskan, energi ini bisa melakukan pekerjaan. Contohnya tadi, gas ya. Gasnya kalau sudah dipasang ke selang akan menghasilkan api ya. Itu namanya energi potensial. Oke, kita lanjut lagi ke halaman 197. Tadi kita sudah belajar energi kinetik dan energi potensial. Sekarang adalah perubahan energi. Energi itu bisa berubah loh. Bagaimana caranya? Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Energi kinetik dapat diubah menjadi energi potensial. Begitupun sebaliknya, energi potensial dapat diubah menjadi energi kinetik. Coba kita perhatikan ada yang naik roller coaster nih, anak-anak. Perhatikan gambar yang pertama nih. Roller coaster menggunakan energi kinetik ketika naik ke atas. Naik. Nah, berarti kalau naik roller coasternya bergerak. Kalau bergerak berarti dia punya energi kinetik, ya. Lalu yang kedua, ketika sedang di atas, roller coaster mendapatkan energi potensial karena di atas dia berhenti sebentar. Kalau berhenti berarti roller coaster mendapatkan energi potensial. Lalu yang ketiga, ketika roller coaster turun, energi potensial diubah menjadi energi kinetik. Kenapa Miss bahasanya diubah? Karena dari diam langsung bergerak turun, berarti energi potensial ke atau menjadi energi kinetik. Paham ya anak-anak ya? Contohnya saja tadi yang sepeda. Kalau sepedanya diam berarti potensial. Ketika sepedanya dikayuh oleh Karen, maka berubah menjadi energi kinetik. Kalau Karen berhenti berarti berubah menjadi energi potensial. Begitu ya. Sudah paham? Miss Mita kira sudah paham. Anak-anak silahkan mengerjakan word wall yang sudah Miss lampirkan linknya. Dan selamat belajar semua. Namo